ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Bagimu Tuhan, karena perkara-Mu yang ajaib Tuhan, dan bagimu tiada yang sukar, tiada yang sulit Tuhan, karena kami menyembah Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang tak terbatas oleh ruang dan roh dimensi ruang dan waktu. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan, kami akan mengangkat pujian-Mu Tuhan, dan kerjalah Tuhan di atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semua yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita sama-sama mau mengatakan bahwa seperti rusa yang haus, begitupun kami Tuhan yang rindu akan firman-Mu, yang rindu akan kasih-Mu Tuhan.
Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dalam suatu ibadah dan ucapan syukur. Setelah Engkau memeliharakan kami 1 minggu lagi, dan semua adalah dalam pertolongan, perlindungan, penyertaan, berkat, dan anugerah-Mu semata-mata. Dan hari ini Tuhan, Engkau juga memberikan kami kemenangan karena bisa bersama-sama berhimpun dan ikut dalam suatu ibadah. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, sebab dengan apakah dapat kami membalas akan segala kebaikan-Mu. Banyak hal terjadi, banyak hal tidak kami pahami, namun Engkau mengajarkan kami untuk selalu mempercayai, dan kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, dengan tubuh yang sehat, masih ada tempat tinggal untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara, keluarga, kerabat, teman yang mengasihi, dan semuanya ini adalah bukti penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Biar kiranya segala puji, segala sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini Tuhan. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memberkati kami, karena Engkau kenal kami secara pribadi. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu itu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sebab Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau yang paling mengerti, sebab Engkau yang paling peduli, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berbicara, firman itu yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beribadah. Dan hari ini adalah hari bersukacita, karena hari ibadah itu pasti hari yang menyenangkan. Seperti Raja Daud berkata, bayangkan seorang raja, dia yang berkata bahwa adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Betul. Jadi kenapa bersukacita? Karena bertemu dengan Tuhan, engkau mendapat kekuatan, mendapat perlindungan, mendapat pengharapan yang bukan cuma ngomong kosong, tapi Tuhan betul-betul memberikan pengharapan yang tidak memalukan, karena Tuhan sanggup, gitu ya. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan baca sebuah perikop berjudul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Berkat itu bukan cuman materi, ya materi juga boleh lah, gitu kan ya. Tapi kesehatanmu, sukacitamu, gitu ya. Dan banyaklah berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jadi perikopnya adalah nyanyian syukur karena berkat Allah. Kita baca dulu satu ayat ya, oke? Mazmur pasal 67 ayat yang kedua. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Ayat yang kedua.
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Salah. Bapak Ibu, saudara, itu adalah suatu ucapan syukur seorang yang mengalami pertolongan, perlindungan, berkat Tuhan. Dia bisa merasakannya, dan kalau si pemazmur ini dia mengucap syukur dalam puji-pujian, dikatakan sambil main kecapi. Menyatakan ucapan syukur itu bagaimanapun boleh Bapak Ibu Saudara, itu ekspresi setiap pribadi, setiap masing-masing, setiap engkau. Tapi intinya sama, keluar dari hati untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Berkat-berkat Allah itu bukan tidak ada tujuannya. Allah memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita, buka jalan dan sebagainya. Itu tujuannya supaya kita kagum kepada Allah yang maha besar itu. Supaya kita bisa bersyukur, apalagi. Dan supaya kita juga hormat gitu. Kita menghormati Tuhan. Jadi itu beberapa tujuan, dan salah satunya tadi adalah bersyukur. Kenapa si pemazmur ini bersyukur? Dan kenapa kita juga harus bersyukur? Pasti jawabannya banyak nih. Setiap saudara pasti mempunyai jawaban-jawaban. Kalau yang saya hayati, saya renungkan, kita bersyukur seperti yang kita baca tadi, karena Allah itu sumbernya, bukan sumber malapetaka, tahu. Allah itu sumber segala berkat. Kenapa begitu? Karena Dia mengasihi kita, Dia mengasihi engkau, Dia kenal kita, apalagi engkau yang setia, engkau yang sungguh-sungguh. Kau pikir Tuhan buta apa? Ya, kalau kita ilustrasikan gitu ya, Tuhan itu maha tahu. Jadi karena Tuhan segala sumber berkat, jadi wajiblah kita mengucap syukur. Itu sebabnya tadi kita baca, kiranya Tuhan mengasihani kita dan memberkati kita. Ya kan? Mudah ya. Jadi karena Tuhan itu sumber berkat. Berkat yang kedua yang kita bisa baca adalah karena itu adalah kegenapan janji-janjinya. Waktu Tuhan memberkati, itu penggenapan janjinya gitu. Ketika engkau diberkati nih, engkau terkagum-kagum, Tuhan buka jalan tiba-tiba gitu, atau Tuhan sembuhkan, kau kan mengucap syukur kan? Wah, terima kasih Tuhan, kau kui-kui, kau sembah Allah dengan hatimu ya. Mungkin kau nangis juga, nangis karena gembira. Kalau kemarin kau nangis karena kesedihan, setelah Tuhan buka jalan, Tuhan berkat, kau juga nangis juga kan? Nangis karena terharu. Terus Tuhan gini, iya gak apa-apa, emang aku kan sudah janji akan memberkati engkau gitu. Iya kan aku udah bilang, aku itu mati di kayu salib supaya engkau sembuh. Halo? Ya toh? Jadi itu penggenapan. Terus kalau ada orang, tapi aku Pak Pendeta, aku udah berdoa, aku nggak mengalami apa-apa tuh. Ada nggak yang begitu? Ada pasti ya. Nah kalau saudara mengalami itu, bukan salahnya Allah. Ya, Dia tidak pernah ingkar janji. Nggak seperti saudara dan yang lainnya itu yang suka ingkar janji gitu ya. Allah nggak pernah ingkar janji. Mungkin ada banyak hal yang perlu kita perbaiki. Ya, kita harus koreksi,
coba kita menata kembali hidup kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana cara kita beribadah, kita dan sebagainya. Ya, Allah nggak pernah salah, Dia nggak pernah keliru. Ya, misalkan saya mau membagi hadiah nih ya, hadiah, terus ini hadiahnya cuma satu. Saya akan meneliti kriteria, wah ini soalnya cuma satu nih, gitu yo. Jangan sampai salah nih, gitu. Ya karena cuma satu. Beda dengan Allah kita, Dia mah stoknya banyak, gitu ya. Kau dikasih satu, kurang nih, udah tambahin. Itu namanya kan Allah yang murah hati, Allah yang mengasihi. Jadi stoknya banyak, kita nggak usah khawatir. Yang bikin khawatir itu dunia. Halo, gak usah diterusin ya, nanti terlalu menyimpang. Kita harus tetap di jalur. Jadi hati yang mengucap syukur, karena Allah pertama supaya kita mengucap syukur. Terus tadi kita baca itu merupakan penggenapan. Bolehlah kita baca Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau dikatakan seperti itu, artinya Tuhan terus-menerus menyertai. Ketika dikatakan Tuhan memberkati, itu artinya Tuhan menggenapi janji-janjinya. Jadi mudah ya, mudah diucapkan, tapi coba kau rasakan. Ya, coba kau mulai menata lagi hidupmu dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan yang terbaik. Seperti tadi yang kita baca juga di ayat yang kedua itu, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Itu artinya Dia terus, saudara kemana pun dijagain, dilindungi. Kalau Tuhan tidak menjagai engkau, nanti iblis masuk, habis berantakan kabeh, diacak-acak sama iblis. Iblis kalau ngacak-ngacak itu bukan cuman sedikit, sampai berantakan, sampai mulai dari bisnismu, kesehatanmu, keluargamu, habis berantakan, sampai terakhir imanmu, bahkan sampai terakhir tuh sekalian sampai engkau menghujat, sampai murtad, langsung neraka sekalian. Bukan cuma tubuh, jiwa, sampai rohmu habis. Itu sebabnya Tuhan menjagai. Ya, mungkin engkau juga pernah lemah, tapi cepat. Ya, mungkin engkau sempat kecewa, marah, jangan lama-lama. Engkau ingat kembali, Tuhan akan mengingatkan saat Tuhan menolong. Ingat kembali waktu engkau kepepet. Ingat kembali waktu bisnismu kolaps kayak telur di ujung tanduk. Ingat kembali mau dinyatakan pilot sama bank. Ingat kembali, lalu Tuhan buka jalan. Dan masih banyak pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya engkau bisa mengucap syukur, engkau bisa kagum, dan engkau juga hormat. Hormat itu bukan takut, tapi engkau betul-betul tunduk kepada Tuhan. Berikutnya, apa tujuannya sih? Tadi kita udah singgung kan? Supaya jalan Tuhan dikenal di bumi. Tadi ayat yang kita baca deh.
Mazmur pasal 67 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ya, jadi jelaskan ya. Tujuannya adalah supaya jalan Tuhan dikenal di bumi. Itu jalan yang terbaik, begitu. Melalui hidupmu menjadi saksi, menjadi teladan, dan mereka yang masih tersesat itu bisa melihat. Mereka itu nggak sempet loh datang kayak saudara, bisa beribadah, nyanyi-nyanyi, nggak sempet. Ya, mereka ada di tempat-tempat kegelapan gitu istilahnya ya. Tapi dengan melihat hidupmu, mereka bisa melihat Kristus. Tuhan mempercayai engkau untuk melakukan tugas-tugas mulia luar biasa. Dan pemazmur ini mengucap syukur. Jadi supaya jalan Tuhan dikenal, supaya setiap orang diselamatkan, dan tadi yang sudah kita bahas, supaya bisa mengucap syukur. Terakhir ya, terakhir ini satu ayat yang pasti saudara-saudara tahu. Oke, kita akan baca. Satu Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, nggak usah dijelasin ya. Kiranya Roh Kudus yang menjelaskan kepadamu agar engkau bisa merasakan bahwa Allah mengasihimu. Dia siap untuk melakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara besar untukmu, agar kita bisa kagum, agar kita bisa mengucap syukur, agar kita bisa hormat, agar jalan Tuhan bisa diperlihatkan, agar mereka bisa diselamatkan, dan kitanya sendiri pun selalu mengucap syukur dalam segala hal. Oke, tetap kuat ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama dalam suatu ibadah dan ucapan syukur. Seringkali kami lemah, seringkali kami tidak berdaya, seringkali seolah-olah kami berjalan sendiri, padahal masih ada Engkau. Bukan cuma menuntun, Engkau akan melakukan hal-hal yang besar, sampai kami menjadi kagum, sampai kami selalu mengucap syukur, sampai kami lebih tunduk lagi hormat kepadamu Tuhan. Seperti lagu yang selalu kami nyanyikan, bahwa puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau yang berbicara kepada setiap kami secara pribadi, karena ini adalah firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, sampai kami terus diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang-orang yang masih terhilang dalam kegelapan. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan, seluruh aktivitas yang Kau percayakan kepada kami, siapapun kami, apakah kami berniaga, berusaha, berdagang, atau ketika kami sedang bekerja, di tempat kami bekerja, di marketplace, ataupun kami yang masih jadi mahasiswa, yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau mungkin kami yang sudah retired, sudah tidak bekerja lagi Tuhan, Engkau berkati, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, saat-saat beribadah seperti hari ini, kami bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama
Kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.